L Group, yaitu PT ABL, PT DCA dan ABC. Wabil khusus Bapak JM, Bapak Rio Ambowo yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian Ketua Panitia Bapak Bram. Kemudian ada perwakilan PT Brokol, Super PT Brokol, yaitu Kapten Yanuar. Dan yang hadir yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, minta maaf Pak, karena waktu Anda tasmiyah saya nggak bisa hadir dan nggak diundang, jadi nggak tahu satu-satu namanya. Tapi mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah taala, urusan kita diberkahi, dipermudah, dilancarkan oleh Allah taala. Yang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah taala. Yang punya problem hidup mudah-mudahan diangkat problem hidupnya oleh Allah taala, dan mudah-mudahan di akhir umur kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat yang besar pada pagi hari ini kita bisa kumpul dalam acara tabligh akbar dan doa bersama, ya, di tempat yang tidak biasa. Biasanya di masjid, di lapangan, ini di kapal. Alhamdulillah, saya sendiri bingung. Saya tanya acaranya di mana? Di laut loh. Di laut di mana? Di kapal tuh. Subhanallah, luar biasa. Ini acara yang unik ini. Masuk book of record insya Allah ini. Ya, luar biasa. Tapi insya Allah mudah-mudahan acara ini bawa keberkahan buat kita. Ya, alhamdulillah kita awali tahun baru ini dengan tabligh akbar. Mudah-mudahan tahun baru ini lebih baik daripada tahun kemarin. Mudah-mudahan rezeki kita di tahun baru ini lebih barokah daripada kemarin. Mudah-mudahan kesehatan kita lebih barokah tahun ini daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Nikmat yang besar. Alhamdulillah, tidak terasa sudah masuk tahun baru Masehi 2023 Pak. Berarti dengan adanya tahun baru walaupun Masehi atau Hijriyah, ini otomatis artinya maaf Pak, kontrak kita di dunia semakin berkurang. Dengan bertambahnya umur berarti kontrak kita di dunia semakin berkurang. Ya. Kita hidup di dunia ini cuma sebentar Pak, maaf, ada yang umur 30, ada yang 40, ada yang 50, nggak terasa. Saya sudah 40. Dulu saya masih kerasa masih anak-anak TK, main-main, SD main bola. Ya, sekarang sudah umur 40, cepat seperti baru aja. Padahal baru merasakan anak-anak itu seperti kemarin lusa, kemarin minggu aja. Tapi sekarang sudah umur 40 Pak, nggak terasa hidup di dunia ini. Jangankan kita yang umurnya 60 rata-rata. Nabi Nuh itu pernah ditanya oleh malaikat Jibril, ya atwalal anbiya umron, kaifa wajadta dunya, wahai nabi yang paling panjang umurnya. Nabi yang paling panjang umurnya itu Nabi Nuh, umurnya 970 tahun Pak. Yang lebih panjang daripada Nabi Nuh ada, tapi bukan Nabi, bukan Rasul. Ada sampai 1300 tahun umurnya, 1400 tahun. Orang dulu umurnya panjang-panjang Pak. Gak seperti umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad rata-rata 60-an. Kadang-kadang belum 60 sudah game over. Kalau zaman dulu itu panjang umurnya. Orang dulu Pak, maaf kalau ada yang meninggal umur 200 tahun meninggal, mereka takziah sambil mengatakan kasihan ya, masih anak-anak sudah meninggal. Itu 200 tahun dibilang anak-anak. Kalau zaman sekarang 200 tahun ini tua bangka, kapan matinya ini? Kok nggak mati-mati ini? Kalau zaman dulu 200 tahun itu dibilang anak-anak. Itu Nabi Nuh saja yang umurnya 970 tahun ditanya oleh malaikat Jibril, bagaimana kamu merasakan dunia ini? Umurmu panjang, gimana rasanya hidup di dunia? Apa jawab Nabi Nuh? Kadarin lahababan, dakhaltu min ahadima wa kharajtu min akhar. Hidup di dunia walaupun umurku 970 tahun seperti satu rumah yang memiliki dua pintu. Masuk dari pintu yang pertama menuju pintu yang kedua, nggak terasa Pak. Maaf, Anda boleh coba masuk pintu yang pertama menuju pintu yang kedua, itu nggak sampai 1 menit, cuma sebentar saja.
Cuma sebentar, Anda masuk maaf, ini ke musola ini umpamanya. Dari pintu satu ke pintu satu, Anda coba berapa lama waktunya? Itulah hidup di dunia, kata Nabi itu. Walaupun umur saya 970 tahun, nggak terasa, Pak. Buktinya Anda sekarang. Ada yang 40, ada yang 50, nggak terasa. Seakan-akan baru kemarin sekolah SD, seakan-akan baru kemarin kuliah, sekarang sudah punya anak, nggak lama jadi kakek. Nggak terasa hidup di dunia ini. Oleh karena itu maaf, kita hidup di dunia ini sebagai tempat istirahat saja, Pak. Bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai tertipu hidup di dunia. Karena maaf zaman sekarang banyak orang yang lupa akhirat. Yang diingat itu mestinya akhirat, Pak, bukan dunianya. Cuma kebanyakan kita ini ingatnya dunia, nabung masa depan, nabung hari tua, gimana masa pensiunnya, tapi nggak pernah memikirkan gimana nasib saya nanti dikubur, gimana nasib saya nanti di padang mahsyar, gimana nasib saya nanti di mizan. Kadang-kadang kita tidak pernah menghitungkan ke arah sana. Yang kita hitungkan hanya cuma nabung masa depan. Kadang-kadang uangnya sudah numpuk, belum dinikmati, sudah masuk kubur duluan. Hati-hati, hidup di dunia ini cuma sebentar. Nggak ada yang tahu umur kita, Pak. Maaf. La ya'riful qadra arba'atun ila arba'atun. Tidak akan tahu nilainya 4 perkara kecuali orang sudah merasakan 4 perkara tersebut. Yang pertama, la ya'riful qadra syabab ila ahlul haram. Tidak akan tahu nilainya masa muda kecuali orang yang sudah merasakan tua. Bapak-bapak ini yang kerja ini masih muda semuanya. Nanti kalau tua itu umur 70, 80 itu sudah tua. 60 ke atas itu sudah tua, Pak. Maaf. Masa muda dengan masa tua jauh kekuatannya. Anda sekarang kerja 12 jam masih tahan, Pak. Maaf. Anda main bola 2 jam tahan. Kerja lembur tahan. Tapi orang tua umur 70 kerja 12 jam. Suruh main bola 2 jam. Jangankan 2 jam, 15 menit bisa siup pingsan itu orang. Kenapa? Tenaganya sudah beda. Nggak bisa. Anda makan, maaf, nanti habis acara ini makan 2 kotak umpamanya. Tapi jangan ngambil 2 kotak loh ya. Cukup 1 kotak. Kecuali yang gemuk-gemuk ini nggak apa-apa ini. Ya. Kalau penceramah 10 kotak atas, ya, jangan ikut-ikutan. Nah ini 5 kotak ini. Ya. Maaf. Anda yang makan masih muda, makan 2 kotak tahan, Pak. 2 piring tahan. Minumnya soda gembira lagi. Cuma nggak ada soda gembira kelihatannya di sini. Adanya Fanta itu sama Sprite. Nah, tahan. Maaf. Orang umur 80, 70 suruh makan 2 piring. 1 piring aja nggak habis. Apalagi suruh minum soda gembira. Saya yakin langsung masuk rumah sakit itu. Kenapa? Perutnya nggak tahan. Kenapa? Sudah turun, kualitasnya itu turun. Seperti mobil itu sudah tua. Ya, biaya operasional lebih mahal. Maaf Pak, kalau Anda beli motor lama, mobil lama, barang lama, itu biaya perawatannya mahal, tinggi. Begitu juga kalau orang tua itu sudah turun, biaya perawatannya juga mahal, sering ke rumah sakit, sering opname. Kenapa? Karena sudah turun semua, fungsi tubuhnya sudah turun, nggak seperti anak muda. Oleh karena itu ketika manusia itu muda banyak lupa. Ketika muda cuma dibuat kerja, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar ilmu agama. Nanti kalau sudah tua baru menghayal. Coba saya waktu masih muda ya sholat di masjid. Coba saya waktu masih muda sering baca Quran. Coba ketika saya masih muda saya belajar ilmu, tinggal hayalan. Oleh karena itu maaf, mumpung dikasih masa muda, hargai masa muda kita. Kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangan disia-siakan, Pak. Kalau kita sudah tua, tinggal nyeselnya saja dan tidak akan kuat. Kalau ada orang tua, maaf, biasa ibadah, itu sudah terbiasa mulai muda. Kalau nggak terbiasa mulai muda, Pak, ketika tua, berat untuk ibadah. Makanya saya lihat kalau ada orang umur 80 masih ke masjid, umur 70 masih ke masjid. Kenapa? Karena masa mudanya rutin ke masjid. Akhirnya ketika tua, dia tetap diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tapi kalau ketika masa mudanya jarang dibuat ibadah, maka ketika tuanya dia akan berat untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Hargai masa muda kita, mumpung dikasih masa muda oleh Ta'ala. Yang kedua, la ya'riful qadra siha ila ahlil marid. Tidak akan tahu nilainya kesehatan kecuali orang yang merasakan sakit. Maaf Pak, kita nggak usah tanya orang yang kena penyakit keras. Ya, kita bahas orang yang kena penyakit gula saja. Orang kalau kena penyakit gula, maaf, mau makan takut. Kenapa? Takut kadar gulanya naik. Mau minum Fanta, minum Sprite, nggak berani. Minum soda gembira, mau minum yang manis, makan yang manis-manis, nggak berani. Kenapa? Takut kadar gulanya naik. Nggak berani. Orang kena kolesterol, tekanan naik. Ada kambing, sate kambing, cuma dilihat saja, nggak dimakan. Datang ke Tanjung, diajak temannya makan sop kaki kambing, cuma duduk aja minum es teh mungkin. Kenapa? Nggak berani. Takut apa? Takut tekanan, takut kolesterol. Paling yang dimakan tahu tempe sama sayur itu aja. Kenapa? Takut. Itu baru kena kolesterol. Itu baru kena tekanan. Itu baru kena gula. Maaf. Bayangkan kalau ada orang maaf. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Kalau ada orang kena gagal ginjal Pak, cuci darah seminggu 2 kali, kasihan. Orang kena kanker, ya Allah, kasihan Pak. Sudah nggak mikir ibadah mereka itu, nggak mikir sholat, nggak mikir apa, karena mikir penyakitnya sudah, supaya pengen sembuh. Oleh karena itu hargai, mumpung dikasih sehat oleh Allah Ta'ala, hargai kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Nanti kalau sudah sakit baru mau ibadah. Manusia ini Pak, maaf ketika sehat banyak lupanya, itu memang sifat watak manusia. Nanti kalau sakit opname, wah pegang tasbih, subhanallah, tangis ya Allah, kasih sembuh ya Allah, takut mati. Mati. Nanti kalau sudah dikasih dokter, Bapak insya Allah besok sudah boleh pulang. Saya yakin tasbihnya ditaruh sudah. Jadi tasbih ini kalau butuh, kalau nggak butuh nggak dipakai. Nanti maaf kalau kena problem rumah tangga, mau dipecat perusahaan, wah tiap malam tahajud ke masjid nangis, ya nggak jadi dipecat, nggak tahajud lagi sudah. Betul apa enggak? Subhanallah, banyak yang mengakui. Memang betul, manusia seperti itu. Makanya maaf, mumpung dikasih sehat oleh Allah Ta'ala, hargai kesehatan kita, gunakan untuk sholat, luangkan waktu kita walaupun 10 menit untuk mengaji, baca Quran, untuk zikir, untuk sholawat, untuk belajar ilmu agama, diluangkan waktunya, mumpung dikasih sehat oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, la ya'riful qadral ghina ila ahlul fakir. Tidak akan tahu nilainya kelapangan rezeki kecuali orang yang sudah merasakan rezekinya susah. Anda alhamdulillah masih kerja, dapat gaji, dapat uang, Pak, alhamdulillah. Di luar sana itu banyak orang nganggur, banyak orang susah. Mumpung Anda dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala, gunakan sebaik-baiknya di jalan Allah Ta'ala. Sisihkan harta Anda. Nanti kalau sudah pensiun, habis uang nggak ada, nanti kalau sudah habis nggak ada kerjaan, baru mikir, coba dulu saya haji ya, coba dulu saya umroh, coba dulu saya bangun pesantren, coba dulu saya bantu masjid, coba aja. Ketika ada harta, ketika ada pekerjaan, uangnya nggak dibuat di jalan Allah Ta'ala. Jangan Pak, rugi kita. Anda Pak, maaf, kalau untuk urusan uang yang Anda keluarkan di jalan Allah Ta'ala, jangan pernah perhitungan. Tapi kalau untuk urusan dunia, mau hitung-hitungan boleh. Ya, untuk urusan dunia. Saya kasih contoh. Anda mau beli HP, mikir mau beli yang 3 juta, 5 juta, 7 juta, 10 juta, mau pilih-pilih, hitung-hitungan, silakan, hak Anda sesuai kemampuan. Nanti kalau nggak sesuai kemampuan, untuk gaya-gayaan, supaya dipandang luar biasa, beli HP iPhone, yang mahal itu, Pro Max berapa itu? Pro Max yang terbaru 14 ya.
Promak 14 25 juta. Bukan promek ya. Ya, cuma habis beli minum promak. Habis beli minum promak pusing, apalagi yang minta istri kita sama anak kita. Ya. HP sampai 25 juta harganya. La haula wala quwata illa billah. Ya sesuai lah, kalau gajinya tinggi kayak Pak Rio gini nggak apa-apa lah. Nah, kalau kita ini nanti nyusul, ya sesuai kemampuan. Ya, jangan nggak, kalau mau urusan dunia mau hitung-hitungan nggak apa-apa. Mau beli motor yang bekas yang second silahkan. Mau beli mobil umpamanya yang murah umpamanya Agia, mau beli Avanza, mau beli Innova, Pajero, mau hitung-hitungan nggak apa-apa, sesuai kemampuan Anda. Kalau untuk urusan dunia hitung-hitungan nggak ada masalah, tapi kalau untuk urusan akhirat jangan pernah hitung-hitungan. Itu yang terbalik. Kita ini kadang-kadang untuk dunia nggak perhitungan, tapi untuk akhirat hitung-hitungan. Saya kasih contoh yang lain. Ada yang ngerokok nggak? Banyak. Satu hari berapa Pak? Ada satu pak? Ada ya? Satu pak harganya berapa? 20.000 apa 25? 25. Tergantung rokoknya ya. Kita pukul lah 25. Ya, kita pukul rokok yang agak bagus lah 25. Ada yang 5.000 sepak ada. Kelopot namanya itu kata orang Jawa. Ya. Rokok apa yang gelinting sendiri itu 5.000 satu pak itu. Yang ini anggap 25.000 lah. Maaf satu hari 25.000. Sebulan berapa Pak? 750.000. Setahun 9 juta buat rokok. Itu yang satu pak. Kalau yang dua pak 18 juta. Cuma dicicil, di kredit, belinya sehari. Loh. Maaf Anda untuk rokok aja bisa 9 juta. Itu untuk rokok. Itu belum yang lainnya loh Pak ya. Maaf. Pulsa HP. Pulsa Pak, maaf istri Anda minta belikan. Anda anak di rumah minta belikan pulsa. Anggaplah jelek-jelekan 500.000 sebulan satu keluarga, setahun 6 juta. Itu untuk paket pulsa HP internet. Itu belum yang lainnya, belum bayar listrik, belum bayar air, belum bayar bulanan sekolah anak. Subhanallah. Kalau dihitung masalah dunia ini banyak. Tapi coba kita lihat kalau ada orang datang minta sumbangan, ada masjid mau bangun, ada fuqara wal masakin datang kepada kita, kemudian di dompet kita ada uang 175.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Kira-kira mana yang keluar? Jujur, mana yang keluar? 5.000 kalau 100 bohong. Nggak mungkin 100. Ya, 5.000. Untuk sedekah hitung-hitungan. Kalau mau menyumbang 100 eman ini dapat lalapan 3 biji nih. 3 bungkus lalapan 50.000 dapat sop kaki kambing. Mikirnya di sana. Kita ini kalau untuk urusan akhirat kadang-kadang hitung-hitungan. Jangan. Anda kalau untuk urusan akhirat Pak, jangan hitung-hitungan Pak. Keliru besar Anda. Mana kosong malum bisodakon, baliyasjad. Kata Nabi Muhammad, tidak berkurang uang yang dikeluarkan di jalan Allah, bertambah. Artinya apa? Orang nggak bisa bangkrut dengan sodako Pak. Maaf. Orang kalau sodako nggak mungkin bangkrut sampai meninggal dunia. Ini hadis Nabi, bukan saya mengatakan. Dan saya banyak melihat buktinya. Orang itu tetap kaya raya. Karena apa? Berkat sodako. Asodaki falatu ifayulai. Keluarkan sedekah kalian, jangan pernah perhitungan. Barang siapa yang tidak pernah perhitungan dengan uang yang dikeluarkan di jalan Allah Ta'ala, maka rezekinya dilancarkan, kata Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya, barang siapa yang perhitungan, pelit dengan uang yang dikeluarkan di jalan Allah, maka rezekinya bakal dipersempit oleh Allah Ta'ala. Hati-hati. Konsep hidup, kalau ingin rezeki barokah lancar, perbanyak sedekah. Gak mungkin bangkrut, tambah naik rezeki kita. Dan orang yang ahli sedekah itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia. Pak, orang dermawan itu Pak, bukan masalah harta.
Dermawan itu ibadah hati. Banyak orang kaya pelit, tapi ada juga orang miskin sosial dermawan. Kenapa? Karena dermawan itu bukan amalan harta. Tidak menunjukkan hartanya harus banyak. Saya mau nyumbang, mau sedekah berat. Saya ini hidupnya susah. Keliru Anda. Kalau Anda hidup Anda susah, ada problem rezeki ekonomi, itu disuruh sedekah. Itu kenapa? Karena bisa melancarkan ekonomi kita. Bukan malah dulu dipersempit, Pak. Keliru. Kata Nabi Muhammad, orang yang dermawan itu as-sakhi qaribun minallah, qaribun minanas, qaribun minal jannah. Orang yang dermawan itu dicintai oleh Allah Ta'ala, dicintai manusia, dan dekat dengan surga. Maaf. Jangankan Allah Ta'ala, kita itu senang dengan orang dermawan. Kalau ada orang dermawan, teman kita yang suka neraktir, insya Allah kita dekati terus. Pasti mau nggak mau, enak ini kalau jalan sama ini ditraktir, saya nggak keluar uang. Seneng apa enggak? Seneng. Ya. Saya aja kemarin nonton Piala Dunia final Argentina Prancis. Di sini nonton nggak? Bisa kan nonton? Streaming. Bisa. Saya kemarin nggak nonton Piala Dunia mulai awal, final saja nonton. Itu pun sudah janjian, sudah dibooking tempatnya di kafe. Mau nggak hadir nggak enak, mau nggak mau akhirnya hadir. Saya nggak bela Argentina Pak, nggak bela Prancis, diam aja duduk. Karena Pak, dua-duanya memang favorit saya. Memang dua-duanya favorit saya, cuma saya lebih ke Prancis sebenarnya. Tapi saya kasihan sama Messi, nggak pernah juara Piala Dunia. Ya, jadi saya imbang lah. Saya nonton Piala Dunia. Nggak dukung, walaupun Prancis kebobolan 2 gol, saya biasa. Wah, nggak teriak-teriak, nggak apa. Waktu istirahat, apa namanya istirahat itu? Babak pertama selesai, istirahat kan, 15 menit. Teman saya datang yang suka traktir. Lihat mukanya sudah bingung. Saya ngomong sama kawan, ini kelihatannya Prancis sih. Kalau Argentina pasti senyum, tapi kalau sudah wajahnya seperti ini Prancis. Akhirnya betul masuk ke kafe, saya tanya dukung mana? Prancis ya apa kan? Prancis. Ya sudah, mulai sekarang saya dukung Prancis. Kenapa? Karena ini yang biasa traktir. Makanya saya dukung Prancis. Sampai teriak-teriak, yang aslinya nggak teriak-teriak, ikut teriak-teriak saya. Wah, gol sampai suara habis. Suara habis, sudah teriak-teriak, kalah lagi yang didukung. Tuh bayangkan Pak, maaf. Tuh, orang kalau dermawan itu dicintai. Saya itu respon karena ini memang kawan baik, sering traktir, dia megang apa, akhirnya ikut-ikutan. Padahal nggak dukung Prancis, nggak dukung Argentina, spontan. Kenapa? Orang baik. Ya. Kalau orang baik itu Pak dicari Pak. Kalau umpamanya meninggal, semua orang nangis, kasihan ya, itu orang baik itu. Waduh, saya sering dikasih ini, saya sering dibantu. Waduh, susah kalau dia meninggal, nggak ada yang bantu kita, nggak ada yang ngasih kita, nggak ada yang traktir kita umpamanya. Coba kalau yang mati orang pelit. Alhamdulillah berkurang 1 orang pelit. Ya Allah, mudah-mudahan orang pelit di dunia ini cepat habis, cepat mati. Kita doakan kalau orang pelit, nggak ada yang suka Pak. Tapi kalau orang dermawan semuanya disukai. Sampai ada cerita Samiri ini hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Setelah diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kejaran Fir'aun, membelah Laut Merah, Nabi Musa itu pergi ke gunung untuk ibadah khalwat selama 40 hari. Kalau bahasa sekarang kasarnya itu semedi. Namanya khalwat, kalau dalam agama itu namanya khalwat, ke gunung. Nabi Muhammad sering ke Gua Hira menyendiri, itu namanya khalwat. Kalau bahasa sekarangnya itu semedi. Ya tapi jangan sampai dia ngawur-ngawur, nggak sholat, bertapa 3 bulan nggak gerak. Ya, emang dodol lah, nggak gerak sama sekali 3 bulan. Bukan seperti itu. Tetap ibadah. Setelah 40 hari turun, nggak taunya sebagian umat itu berpaling menyembah sapi, menyembah patung sapi yang bisa berbicara. Nabi Musa marah kepada Nabi Harun, wahai Harun, kenapa orang-orang kok bisa murtad?
Sampai Nabi Musa marah, dipegang jenggotnya Nabi Harun itu dalam Al-Quran. Kata Nabi Harun, bukan salah saya, ini salahnya Samiri. Samiri yang bikin patung ini. Kemudian kenapa kok bisa ngomong ini patung? Samiri ngambil jejak kuda yang dinaiki oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu ketika menyeberangi Laut Merah bersama Nabi Musa, malaikat Jibril itu ikut, cuma menjelma manusia. Samiri tahu kalau ini malaikat Jibril. Jejak kaki yang dinaiki oleh malaikat Jibril, jejak kaki kudanya itu diambil tabarukan, dimasukkan ke dalam patung sapi tersebut. Sapi itu langsung bisa ngomong. Dikira oleh orang-orang ini Tuhannya. Akhirnya nyembah patung sapi. Akhirnya Nabi Musa marah. Doa, ya Allah, alaika bisamiri, ya Allah, atasmu Samiri, adab Samiri, ya Allah. Zaman dulu Pak, kalau bermaksiat langsung diadab. Kalau kita umat Nabi Muhammad, alhamdulillah masih diundur oleh Allah Ta'ala, nggak langsung diadab. Siapa tahu tobat. Tapi kalau zaman dulu langsung diadab. Apa jawab Allah Ta'ala? Minta maaf wahai Musa, saya tidak bisa mengadab Samiri. Nanti di akhirat baru saya adab, di dunia nggak bisa. Kaget Nabi Musa. Loh, kenapa ya Allah? Li'annahu sakhi, karena Samiri itu dermawan, kata Allah Ta'ala. Saya nggak bisa ngadab Samiri. Samiri itu dermawan Pak. Kalau sodako nggak pernah ditunjukkan, sembunyi-sembunyi. Kalau kita kan nggak, foto dulu. Foto dulu, nggak apa-apa lah formalitas. Tapi yang penting jangan untuk bangga-banggaan, itu nggak boleh. Samiri itu Pak, kalau sedekah sembunyi-sembunyi, sodakotus sir. Rumahnya fukoro, rumahnya anak yatim, rumahnya orang miskin, rumahnya janda, itu disuplai. Dan tidak ada yang tahu kalau yang ngasih itu Samiri. Memang dermawan. Janda semuanya dikasih Pak, sama seperti kita. Cuma kita bukan kasih janda, survei janda. Ya, kalau jandanya masih muda baru dibantu. Kalau sudah tua 70 enggak sudah. Paling dibantu kain kafan. Ya, kalau masih muda baru dibantu. Apalagi nggak punya anak, wah tambah semangat. Tapi kalau sudah anaknya 5, 4 mikir sudah ini. Ini sama bunuh diri ini. Istri 1, yang 4. Kalau Samiri subhanallah, semuanya dibantu. Akhirnya Pak, dicintai oleh Allah Ta'ala. Makanya ada riwayat yang mengatakan Allah lebih cinta dengan orang yang dermawan, maaf walaupun ahli maksiat, daripada maaf dia ahli ibadah, alim tapi bakhil. Kerjaannya tahajud, baca Quran, ceramah sana, ceramah sini umpamanya, tapi uangnya nggak keluar. Percuma, masih lebih senang orang yang ahli maksiat tapi dermawan itu Allah Ta'ala. Tapi jangan diamalkan loh ya. Katanya Habib, gak apa-apa maksiat, yang penting dermawan. Bukan, ini permisalan, jangan salah tanggap. Kadang-kadang orang salah tanggap, katanya nggak apa-apa berarti maksiat, yang penting dermawan. Bukan, ini permisalan. Maksudnya saking cintanya Allah Ta'ala kepada orang dermawan. Oleh karena itu Pak, kalau Anda punya rezeki lebih, mumpung dikasih pekerjaan Allah Ta'ala, hargai. Sisihkan harta kita di jalan Allah Ta'ala. Tabung untuk umroh, tabung untuk haji. Bantu saudara kita, paman bibi kita, sepupu kita, keponakan kita yang nggak mampu, dibantu, diperhatikan supaya rezeki barokah. Kalau kita nggak pernah bantu orang Pak, uang nggak pernah dikeluarkan di jalan Allah Ta'ala, nggak mungkin barokah rezeki kita. Cepat habis, nggak jelas. Oleh karena itu hati-hati. Sisihkan harta kita di jalan Allah Ta'ala. Mumpung dikasih pekerjaan, hargai. Kalau sudah pensiun, sudah tua, nggak ada pekerjaan, cuma tinggal nyesel saja. Tinggalnya nyesel. Oleh karena itu hargai pekerjaan kita, hargai rezeki kita, sisihkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah perhitungan. Jangan pernah perhitungan. Pak, Bu, maaf, saya ini merasakan alhamdulillah berkat sodako itu, alhamdulillah. Sodako itu Pak dianjurkan tiap hari. Bakiru bi sodako, kata Nabi Muhammad. Berpagi-pagilah kalian dengan sedekah. Sedekah itu Pak bukan setiap Jumat.
Sedekah itu tiap hari, pagi kalau dianjurkan, walaupun cuma 1.000, walaupun 5.000, yang penting tiap hari. Kenapa? Sedekah itu bikin barokah hidup kita dunia dan akhirat. Saya sendiri ngerasakan, orang tua saya itu Pak bukan orang kaya. Dulunya memang orang kaya. Orang tua saya itu Pak dulunya bisnis kuda di NTT sana, di Wayangapu. Mulai tahun 71 sampai 81 bangkrut. Dulu bangkrutnya itu Pak karena harus kirim kuda dari NTT ke Jakarta. Pada waktu itu lagi gelombang besar. Ya seperti sekarang ini. Yang Jakarta nggak mau tahu, harus kirim. Kalau enggak batal teken kontrak. Akhirnya mau nggak mau spekulasi. Orang tua saya kirim ke Jakarta. Tahun 81 kapalnya tenggelam, 2 kapal, rugi 150 juta. Tahun 81 loh. Tahun 81 itu. Bayangkan rugi 150 juta. Modal awalnya dulu 500 juta. Tahun 71 itu 500 juta. Kalau diuangkan sekarang mungkin ratusan miliar. Bahasanya modal untuk usaha. Rugi 81 itu tenggelam. Tapi alhamdulillah orang tua saya itu mulai nggak mampu sampai kaya itu memang dermawan. Jadi banyak orang yang balas jasa dengan orang tua saya. Orang tua saya itu Pak, maaf, tahun 81 bangkrut. Itu nggak kerja 3 tahun. Mikiri kerjaannya yang bangkrut itu. 3 tahun, tapi untung nggak stres. Kata sepupu saya, ponak-ponakannya, untung kita punya abah ini nggak gila. 3 tahun Pak nggak kerja Pak, tapi dibantu semua sama keluarga, dibantu orang tua saya. Tapi setelah 3 tahun bangkit lagi, kerja seadanya, maklaran motor, kadang dapat 100, kadang dapat 200 ribu. Tapi alhamdulillah, saya dididik sama orang tua saya untuk dermawan. Kalau punya bantu, nanti tukang becak dikasih, anak-anak kampung itu dikasih, semuanya dikasih. Pokoknya orangnya itu sering ngasih. Tapi subhanallah, rezekinya nggak pernah putus orang tua saya itu. Padahal bukan orang kaya. Dan ketika sakit Pak, selama hampir setahun sakit, keluar masuk rumah sakit, itu kami anak-anaknya tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk biaya rumah sakit. Yang bantu itu banyak. Yang bantu banyak. Kenapa? Semua orang balas jasa sama ayah saya. Karena ayah saya ini memang orangnya dermawan, jadi banyak yang bantu, yang dulunya susah dibantu, dibantu. Di antaranya dulu, maaf, Gubernur Jawa Timur Pak Imam Utomo, mantan Pangdam Brawijaya, jadi gubernur 2 kali periode. Itu dulu dibantu oleh ayah saya, mulai di bawah, belum jadi jenderal, masih perwira biasa itu ayah saya sering bantu sampai jadi sukses. Makanya Pak Imam itu kadang-kadang gubernur itu kalau mau ngasih uang kepada ayah saya malu. Kenapa? Ayah saya ini dulu orang kaya. Tapi dibalas Pak. Itu masuk rumah sakit biaya 50, nanti masuk lagi 40, masuk lagi 30. Kami sekeluarga nggak ada yang mengeluarkan uang. Semuanya bantuan dari orang. Kenapa? Balas jasa kepada orang tua saya. Diingat jasanya. Orang kalau dermawan diingat Pak. Insya Allah diingat. Kalau ada orang yang merasa dibantu pasti dibantu. Kenapa? Orang baik. Oleh karena itu kalau kita ingin ingat selalu diingat orang, itu yang dermawan sama orang, jangan pelit. Kalau pelit banyak orang nggak suka dengan kita. Oleh karena itu jadilah orang yang dermawan. Yang keempat, yang sering banyak dilupakan, la ya'riful qadral hayat ila ahlal maut. Tidak akan tahu nilainya kehidupan kecuali orang sudah merasakan mati. Ini yang paling parah Pak. Maaf, kita dikasih tua masih bisa hidup, sakit masih bisa hidup, nggak ada rezeki masih bisa hidup, tapi yang terakhir ini yang berbahaya. Tidak akan tahu nilainya kehidupan kecuali orang yang sudah merasakan mati. Nabi Muhammad Pak pernah diriwayatkan ketika lewat kuburan menangis sampai sahabat nggak berani tanya. Setelah berhenti menangis ditanya, ya Rasulullah kenapa engkau menangis? Dijawab oleh Nabi Muhammad, aku melihat orang yang dikubur itu banyak disiksa oleh Allah Ta'ala. Mereka minta dikembalikan ke dunia, cuma sudah terlambat, kata Nabi Muhammad. Kalau kalian melihat yang apa aku lihat, mendengar yang apa aku dengar, niscaya kalian banyak menangis dan sedikit tertawa, kata Nabi Muhammad SAW. Pak, Bu, maaf, kalau kita lewat kuburan, dengar orang yang dikubur, saya yakin 24 jam Anda nggak mau kerja, kerjaannya ibadah.
Saya yakin 24 jam Anda ibadah, nggak mau kerja. Kenapa? Saking takutnya lihat orang yang dikubur. Cuma dihijab oleh Allah Ta'ala, kita nggak dengar, kita nggak melihat. Makanya kita nggak pernah takut dengan kuburan. Kata Sayyidina Ali, Anas niyam wa idamatu intabahu. Kita ini Pak, tidur. Kita ini nggak hidup, kita ini tidur. Nanti kalau masuk kubur, kita baru hidup. Anda sholat nggak kelihatan pahalanya, Anda sodakoh nggak kelihatan, Anda sedekah, tahajud, sholat dua nggak kelihatan. Kapan kelihatannya? Kalau sudah masuk kubur. Dilihatkan pahala sholat Anda, dilihatkan pahala sedekah Anda, dilihatkan pahala puasa Anda. Kita yang meninggalkan sholat masih senyum-senyum, nggak puasa senyum-senyum. Kenapa? Tidur. Nanti kalau sudah masuk kubur baru sadar. Dilihatkan dosa meninggalkan sholat, dilihatkan dosanya maksiat, dilihatkan dosanya meninggalkan puasa, baru nangis. Cuma kalau nangis pada waktu itu sudah terlambat, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu hargai Pak hidup kita Pak. Banyak orang nggak menghargai hidupnya, kasihan. Hargai hidup kita, mau dikasih nyawa oleh Ta'ala, gunakan untuk ibadah, gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita nggak tahu umur kita Pak, maaf. Hargai. Anda kerja bagus, kerja baik, cari rezeki barokah, perintah dari Nabi, perintah dari Allah Ta'ala, selama tidak melupakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kerja sampai melupakan ibadah kepada Allah Ta'ala, maka kerjanya nggak barokah. Kerja sampai nggak sholat, kerja sampai nggak baca Quran, kerja nggak sampai tahajud, kerja nggak sempat sholat dua, nggak bakal barokah gajinya, cepat habis, nggak jelas. Oleh karena itu kerja bagus, tapi jangan sampai melupakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena tujuan kita hanya ibadah kepada Allah Ta'ala. Kerja ini cuma syarat Pak. Anda jangan mengatakan kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat uang. Belum tentu. Banyak yang nggak kerja, rezekinya lancar. Saya nanti kalau nggak sekolah tinggi, saya nggak dapat pekerjaan. Kalau nggak sarjana, nggak kuliah, saya nggak dapat kerjaan. Kata siapa? Kalau ada orang mengatakan kuliah, pendidikan tinggi pasti dapat kerja, kenapa orang yang sarjana itu banyak nganggur? Kalau tes PNS ribuan, puluhan ribu, yang diterima cuma ratusan. Bukan patokan Pak, maaf, Menteri Susi itu loh. Lulusan apa itu Menteri Susi? SMP jadi menteri. Mana yang sarjana yang jadi menteri? Katanya kalau sarjana bisa kerja. Susi itu, Menteri Susi, bukan Susi si milik itik, bukan ya. Menteri Susi itu mantan Menteri Kelautan, lulus SMP Pak, bisa jadi menteri. Subhanallah. Saya aja yang S3 nggak jadi menteri kok. Saya ini nggak masih gini-gini nggak sombong Pak, S3 Pak, SD, SMP, SMA, alhamdulillah. Kalau kuliah bisa S4 tambah sarjana. Bupati Bangkalan, mantan Bupati Bangkalan almarhum Rafu'an, lulus SD jadi bupati. Wartawan sampai bingung, gelarnya cuma SD, Pak kok bisa sampai ini lulus SD jadi bupati? Apa jawab beliau? Untung saya lulus SD. Kalau saya lulus SMP bisa jadi gubernur saya ini, katanya. Dipikir-pikir betul juga. Bukan patokan. Kalau Anda kerja pasti kaya, belum tentu Allah yang menentukan rezeki Pak. Maaf. Kalau pendidikan tinggi, saya pasti dapat kerjaan, belum tentu Allah yang mengatur. Oleh karena itu, semua kehidupan di dunia ini kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Allah yang atur hidup kita. Intinya kita ini cuma doa dan ikhtiar. Hidup di dunia ini kuncinya Anda ikhtiar, kerja sambil doa, jangan dilepas. Doa ini Pak, silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Anda Pak kalau perang harus punya senjata. Kalau nggak punya senjata, maaf mati konyol. Mati konyol. Musuh kita ini banyak, musuh kita ini hawa nafsu, musuh kita ini setan, musuh kita ini dunia. Dunia ini musuh kita Pak.
Musuh kita ini orang yang dengki dengan kita, orang yang hasut. Kadang-kadang kita disantet, bisa-bisa ditenun dengan orang yang nggak suka dengan kita. Musuh kita ini banyak, makanya disuruh memperbanyak doa. Doa itu silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Orang mukmin nggak punya senjata, Pak, hancur hidupnya, berantakan Anda kalau nggak punya senjata. Biasakan tiap pagi doa kalau mau berangkat kerja supaya dikasih keselamatan, kesehatan oleh Allah Ta'ala. Minimal kalau bisa setiap habis sholat 5 waktu minta dikasih barokah, umurnya panjang, dikasih hidayah, dikasih taufik oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Doa senjatanya orang mukmin. Senjata, Pak. Ya. Ini sudah berapa lama ceramahnya? Ada waktunya kayak ini? Saya takut nanti waktu habis kayak tadi di belakang. Nggak ada ini ya? Belum ini ya? Baru berapa menit? 10 menit ceramah ya? Oh, baru 5 menit. Iya, Anda duduk dengarkan aja, ini suara sudah habis ini dari tadi. Di sini cuma air aja, nggak ada suara gembiranya lagi. Ini buat perhitungan lain kali itu yang penuh makanan di sini. Ya, kalau pingin ceramah lama, kalau gini nggak bisa lama-lama, Pak. Coba kalau ada gado-gado, ada tahu campur, ya, ada macam-macam, oh bisa lama 3 jam ceramah saya tahan. Ceramahnya 20 menit, nanti istirahat 30 menit makan, lanjut lagi 20 menit, lanjut lagi makan 3 jam tahan. Ya. Saya kasih contoh, Pak, ya, tentang hadis Nabi Muhammad mengatakan doa ini senjatanya orang mukmin. Minimal aja, minimal. Anda kalau mau makan, mau minum, itu dianjurkan baca basmalah. Mau melakukan perbuatan yang baik, dianjurkan baca basmalah. Perbuatan yang baik, bukan maksiat. Mau merampok, baca doa dulu, ya Allah berilah keberkahan rampokan saya. Nggak ada ini. Ya. Mau minum khamr, ya Allah beri keberkahan dalam khamr ini, bir ini, TM topi miring ini, ya Allah. Nggak ada. Ya, nggak boleh. Ini untuk urusan kebaikan. Kalau untuk kebaikan nggak apa. Mau makan, mau minum. Sahabat Nabi itu ada disebutkan salah satu sahabat Nabi itu pernah diracun oleh budaknya diracun karena tersinggung. Budaknya ini sahabat Nabi ini diracun, Pak. Tapi subhanallah, biasanya diracun 1 kali 2 kali mati. Ini sudah lama diracun, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, nggak mati-mati. Padahal diracun tiap hari. Akhirnya budaknya tanya, wahai sahabat, minta maaf, saya dulu pernah tersinggung dengan kamu, dengan omonganmu, makanya makananmu saya racun, tapi kamu ini kok nggak mati-mati. Saya heran. Apa jawab sahabat tersebut? Saya diajari doa oleh Nabi Muhammad SAW setiap mau makan dan mau minum. Nabi Muhammad mengajarkan doa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Barang siapa yang membaca doa tersebut, maka tidak ada bisa yang membuat madharat baik di langit maupun di bumi. Tidak ada yang bisa bikin madharat. Racunnya tawar, subhanallah. Racunnya tawar, baca basmalah saja itu bisa tawar racun. Itu kalau ada orang nggak senang dengan kita, ngeracun kita umpamanya, mensihir kita di makanan, di minumannya. Tapi kalau kita sering baca doa, selamat, nggak bakal kena. Tapi kalau lupa langsung nggak pakai doa, nggak pakai baca, kirim salam sudah. Hati-hati. Makanya biasakan kalau mau makan, mau minum, baca bismillah. Minimal baca bismillah. Minimal baca bismillah. Tapi jangan dicoba loh ya. Minum racun, ambil racun tikus, baca bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa. Ini bukan untuk dites, diamalkan. Bukan untuk tes-tesan, Pak. Ini diamalkan. Kalau Anda nyoba ya masuk Abdul Rifai. Bisa-bisa dikirim helikopter dari sini langsung. Bukan untuk dites, tapi diamalkan. Sampai di zamannya Nabi Isa alaihissalam itu ada seorang pemburu ular. Dia suka nyari kulitnya ular. Akhirnya ada satu ular yang ganas lari. Ketemu Nabi Isa. Ular ini dengan izin Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, tolong nasihati pemuda tersebut, jangan berani megang saya. Kalau megang saya punya bisa yang ganas. Kalau saya gigit, dia bisa mati dalam waktu beberapa menit saja. Nggak tahu ini ular apa, black mamba kah? Saya nggak tahu ini.
Akhirnya dibilangi pemuda, wahai pemuda, kamu jangan megang ular itu ularnya ganas. Kata pemuda tersebut, biarkan saya nggak takut. Subhanallah, besoknya ketika Nabi Isa lewat rumah si pemburu ular, nggak taunya ularnya sudah tertangkap di dalam sangkar. Didatangi oleh Nabi Isa, ular kok sudah ketangkap kamu ini? Sudah kamu gigit pemuda tersebut? Sudah, wahai Nabi. Loh, kenapa? Kok mati itu pemuda? Enggak. Loh, kenapa kok mati? Ketika mau nangkap saya dia baca basmalah. Akhirnya ketika saya gigit langsung tawa. Berkat bacaan basmalah. Subhanallah. Nanti pulang cari king cobra. Cari king cobra. Baca bismillah, nggak usah takut, nggak usah pakai tongkat, Pak. Ya, nggak usah takut, coba dites. Ya, insya Allah nggak dia berhasil. Kenapa? Diamalkan, bukan untuk dites. Mentang-mentang baca bismillah ini, basmalah ini benteng pertahanan, ya, nanti sekeluarga jalan-jalan ke taman safari sampai kandang macan turun. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Duh, macannya bingung. Rezeki ini. Akhirnya macan baca doa juga, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, Anda baca bismillahirrahmanirrahim, ini singanya baca doa, alim juga singanya ini. Jangan dikira bongol. Ini untuk tes-tesan ya, bukan untuk tes-tesan. Kenapa? Ini memang doa senjatanya orang mukmin. Kalau mau kita bahas panjang doa ini, intinya orang yang sering berdoa maka benteng pertahanannya kuat. Insya Allah dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari musibah, dari bencana, dari gangguan-gangguan orang yang nggak senang sama orang tersebut, dari gangguan-gangguan maaf setan, hawa nafsu, insya Allah dijaga. Perbanyak doa, maaf. Perbanyak doa. Yang penting doa ini jangan diremehkan. Kita ini jangan waktu butuh saja sama Allah Taala baru doa, repot. I'rifillah firraha ya'rifka fisiddah. Kenali Allah ketika kamu senggang, ketika kamu sehat, ketika kamu nggak ada problem, belum kenali Allah Ta'ala. Perbanyak doa, perbanyak ibadah. Nanti ketika kamu ada problem, kamu belum minta doa, sudah dikabulkan hajatnya oleh Allah Ta'ala. Jangan cuma butuh aja, Pak. Sebelum butuh sama Allah Ta'ala, kita harus sering doa. Cuma kadang-kadang kita ini kalau pas butuh baru doa itu yang repot. Jangan. Doa selalu kalau mau berangkat kerja ikhtiar sambil baca doa supaya dikasih keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan doa-doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya keluarga hajat dari keluarga besar ABL Group, ya, baik PT ABL, DCA, ABC, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan targetnya diperbagus oleh Allah Ta'ala, bisa dipenuhi. Mudah-mudahan dikasih keselamatan semuanya oleh Allah Ta'ala, dikasih panjang umur semuanya oleh Allah Ta'ala, dikasih rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang selalu ingat dan dekat dengan Allah Ta'ala supaya hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin sebelum saya tutup, seperti tadi, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan untuk bertanya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nanti yang bertanya dapat hadiah, insya Allah. Ya, tapi yang ngasih hadiah Bapak Rio nanti yang ngasih, bukan saya. Ya, dikembalikan ke JM saja. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin ada yang mau bertanya silakan. Terserah masalah apa, yang penting kalau bisa saya jawab, saya jawab. Ada yang mau bertanya? Ada kepada bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini, ada yang ingin bertanya kepada Habib? Dipersilakan kepada bapak-bapak dapat bertanya sesuai yang ingin bapak tanyakan, tidak harus sesuai dengan tema pada pagi hari ini. Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya terlebih dahulu mungkin kali Bib ya bertanya buat Bib ya. Gini Bib, kan kita alhamdulillah 5 waktu kita jalan ya Bib ya, karena itu kewajiban. Mungkin dari kita juga udah ada yang mulai melaksanakan sholat sunnah, terus beribadah, sodako dan sebagainya. Tapi kenapa kita masih tetap maksiat ya Bib? Nah, maksud saya bagaimana caranya kita agar iman kita tetap di atas sehingga dijauhi dari perbuatan-perbuatan yang maksiat Bib. Terima kasih. Jadi gini ya, iman itu kata Nabi Muhammad kadang naik kadang turun.
Kadang semangat, kadang turun. Iman itu memang naik turun Pak, nggak bisa stabil bagus, nggak bisa. Yang biasa stabil ini yang suka bisa ngontrol seperti orang-orang soleh. Nah ini biasanya insya Allah stabil. Gimana caranya supaya iman kita bisa stabil, nggak bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Yang pertama doa. Saya sudah ngomong doa itu adalah benteng pertahanan kita. Anda selalu doa supaya dijauhkan dari godaan setan, dari godaan hawa nafsu, godaan dunia atau yang lainnya, supaya dikasih kemantapan iman. Nomor satu caranya doa. Anda maaf kalau doa jangan minta rezeki terus. Ya ini ya Allah mudah-mudahan naik jabatan, ya Allah naik gaji, ya Allah THR cepat keluar. Yang dipikir ini uang terus, jangan. Anda nomor satu itu minta hidayah, minta rahmat, barokah, ridho dari Allah Ta'ala. Anda kalau sudah dapat ridhonya Allah Ta'ala, dapat rahmat, barokah, apa yang Anda minta dikasih oleh Allah Ta'ala. Nomor satu itu minta ridhonya Allah Ta'ala. Itu nomor satu. Jangan pernah minta dunia. Dunia ini nggak ada artinya di sisi Allah Ta'ala. Nomor satu doa. Berdoa supaya dapat hidayah, dapat taufik, dapat lindungan, rahmat, barokah, ridho dari Allah Ta'ala, supaya dikasih kekuatan untuk bisa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Ta'ala. Karena doa adalah senjatanya orang mukmin. Dan yang kedua, ikhtiar. Harus usaha. Kalau cuma doa Pak nggak bisa. Ya. Contoh, saya kasih contoh. Anda pengen kaya, duduk di rumah, ya Allah mudah-mudahan saya jadi orang kaya, ya Allah. Nggak bakal berhasil. Pengen jadi spesialis jantung, ya Allah mudah-mudahan saya jadi dokter spesialis jantung. Tapi nggak kuliah kedokteran. Walaupun doa sampai mati nggak kabul. Kenapa? Karena nggak ada usaha. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan merubah suatu kaum sampai dia merubah dirinya sendiri, yaitu ikhtiar. Kalau Anda memang merasa kok sering naik, sering turun, harus ikhtiar. Ketika mau bermaksiat, ingat ini hukumnya dosa. Ini tidak dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Harus ingat, berusaha semaksimal mungkin. Memang Pak, orang kalau mau istiqomah itu gak gampang Pak, susah. Maaf. Ya, saya dulu, maaf, ketika sekolah SMA, pingin sholat tahajud, itu saya sampai punya 3 jam beker. Jam 3 saya nyalakan, jam setengah 4 sama jam 4. Ketika malam pertama, jam 3 bangun, saya matikan tidur lagi. Setengah 4 bunyi lagi, saya matikan tidur lagi. Jam 4 bunyi, saya matikan tidur lagi, hilang, gak jadi tahajud. Subuhnya pun dibanguni orang tua saya. Besoknya lagi saya coba, nggak berhasil. Besoknya lagi saya coba, nggak berhasil. Besoknya jam 3 tidur lagi, setengah 4 dimatikan tidur lagi, jam 4 baru bisa bangun. Terbiasa jam 4, akhirnya setengah 4 bangun. Terbiasa setengah 4 bangun, jam 3 bangun. Terbiasa jam 3 bangun, nggak pakai beker bangun. Nggak pakai beker bangun. Bahkan waktu itu saya dikasih doa, cuma doanya sudah nggak saya amalkan lagi. Kata guru saya, Fahmi kalau kamu baca ini, kalau kamu nggak bangun, ada yang bangunin nanti tengah malam. Saya baca itu Pak, subhanallah. Waktu itu saya capek, tidur lagi, itu kaki saya ada yang narik. Kayak semacam dibanguni. Saya tidur lagi, ada yang narik lagi. Mulai dari itu nggak saya amalkan doanya. Saya takut juga. Ya, ini malaikat apa jin ini yang bangun ini. Tapi harus butuh usaha. Akhirnya alhamdulillah berkat usaha. Tiap malam nggak pakai dibanguni orang tua, jam 3 sudah bangun. Kenapa? Ikhtiar. Kalau mau berbuat baik itu harus ada usaha Pak. Nggak bisa. Anda ingin berhasil, jabatannya tinggi, harus usaha. Kalau nggak usaha nggak bakal berhasil. Kerja males-malesan nggak bakal sukses. Tapi kalau kerjanya bagus, ya, sampai hasilnya melebihi, umpamanya disenangi oleh atasannya, insya Allah karirnya bagus ini orang. Kenapa? Usahanya bagus. Oleh karena itu nomor 1 doa, dan yang kedua adalah ikhtiar. Tapi butuh proses, nggak bisa langsung instan. Ini bukan bikin Indomie. Ya, ini butuh usaha, butuh waktu dan proses. Yang penting kalau Anda semangat, insya Allah cepat atau lambat dikasih jalan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbanyak doa dan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Insya Allah dikasih berhasil jadi orang yang taat dan menjauhi perbuatan maksiat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mungkin ada lainnya?
Ada lagi dari bapak-bapak yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Mungkin dari bapak-bapak PJO. Nah, ada dua depan dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ini mungkin pertanyaan mengenai tentang orang yang sudah beristri. Kita dituntut untuk bertanggung jawab kepada istri untuk lahir dan batin. Kami seorang perawan untuk bertanya, bagaimana caranya untuk bertanggung jawab untuk lahir dan batin sedangkan kami kerja di laut. Terima kasih. Ya. Jadi gini ya, memang kita manusia ini nggak lepas dari nafkah batin, baik suami maupun istri. Gimana seorang pelaut kalau mau menafkahi bahasanya istri batinnya, maaf, selama maaf Anda bekerja di laut ini ada butuh proses waktunya yang tidak boleh dibiarkan, itu biasanya sampai lebih dari 6 bulan. Nah, kalau lebih dari 6 bulan itu yang ini yang bikin nanti maaf gejolak nanti akhirnya timbul perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Nah, memang dalam syariat itu batas maksimalnya itu 6 bulan. Kalau 6 bulan harus cuti. Nggak tahu di sini cutinya berapa bulan ini? 3 bulan. 6 apa 3? 3. Nah, kalau 3 bulan masih nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Maksimal itu 6 bulan. Karena ya apa ya bahasanya itu kebutuhan biologisnya itu mentoknya itu di stop itu 6 bulan. Ya kadang-kadang ada yang nggak sampai 6 bulan, seminggu sudah pusing sudah. Ya tergantung orangnya masing-masing. Ya itu bahasanya ya maaf ya resikonya kerja dipisah dengan keluarga. Memang namanya cari rezeki kan macam-macam takdirnya. Ada yang kumpul dengan keluarga, ada yang enggak. Ya ada hikmahnya lah. Hikmahnya juga bagus kalau pisah dengan keluarga, kalau datang seperti kemanten baru. Kalau sering kumpul ya bosan terus. Ya, ada hikmahnya juga. Ya, jadi tergantung kita kontrolnya. Yang penting selama berpisah kita jangan sampai maksiat kepada Allah Ta'ala. Kalau nggak kuat dianjurkan untuk puasa. Karena puasa ini benteng perisai dari hawa nafsu. Kalau orang hawa nafsunya nggak bisa dikontrol, itu dianjurkan untuk sering puasa. Karena kalau sudah puasa nafsunya turun, lemes pak. Mau apa itu nggak semangat. Kenapa? Sudah turun, nafsunya itu turun. Makanya kalau kita terjadi gejolak mungkin jauh dari istri, takut berbuat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, kalau bisa puasa, disunahkan untuk puasa karena puasa itu untuk bisa menurunkan syahwat. Jadi mentoknya kebutuhan biologis itu memang dari 6 bulan. Kalau bisa, kalau sudah 6 bulan itu istirahat. Kalau sampai ditinggal setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya kasihan. Kasihan. Sebenarnya nggak dosa. Yang penting sama-sama ridho. Yang penting sama-sama ridho. Cuma yang jadi permasalahan ini sama-sama kuatnya apa enggak? Kalau sampai tinggal 2 tahun, 3 tahun, wah ini yang berat seperti itu. Ya, jadi nggak ada masalah. Yang penting sama-sama ridho bahasanya. Dan kalau bisa jangan sampai lebih dari 6 bulan. Batasannya 6 bulan. Ya, itu hitungannya. Makanya kalau orang akad kan kalau tidak dinafkahi selama 6 bulan, istri boleh untuk nuntut bahasanya. Nah, itu mentoknya 6 bulan seperti itu. Ya. Yang ketiga, wah tadi nggak ada yang tanya ya. Pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Karena waktu ada 2, ada yang angkat tangan, nggak apa-apa, satu-satu aja. 2 ya. Ya kalau. Ini dulu Pak. Terpaksa Pak Rio ini siapkan 4 orang Pak. Ya. Tadi waktu ditanya nggak ada yang jawab, pas mau dikasih hadiah baru tanya semuanya berebut. Ya. Ya betul. Ya, pertanyaan mengenai saya pernah membaca makalah mengenai sholat Jumat bagi itu orang yang wajib itu orang yang bermukim. Kalau kita di kapal begini, apakah bisa dimasukkan dalam kategori bermukim? Pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, kita namanya bekerja di kapal, 5 orang ini Pak. susah untuk menjalani sholat berjamaah. Apakah bisa
kayak tadi yang di amalan dermawan tadi itu yang dikatakan dermawan tadi menggantikan Diganti maksudnya. yang menggantikan apa namanya Amalan sholat berjamaah. terima kasih. Jadi gini ya, orang mukim itu sholat Jumatnya sah. Anda ini mukim. Mukim itu adalah orang yang menetap di suatu daerah lebih dari 6 hari. Anda kan lebih, kan, tapi bukan daerah asli Anda. Ini maaf, rata-rata orang luar semuanya. Nggak ada orang KTP bro. Jarang. Syaratnya sholat Jumat 40 orang, minimal 40 orang itu harus orang yang KTP bro, bukan orang yang mukim. Paham ya? Jadi kalau yang di sholat di sini orang yang KTP bro-nya nggak sampai 40 orang, Anda tetap sholat Jumat tapi ditambah dengan sholat duhur. Kenapa? Karena Anda nggak termasuk yang 40 orang itu. Paham ini ya? Jadi yang 40 orang itu harus mustautin. Dia itu penduduk asli. Kalau bahasa sekarangnya orang yang KTP bro. Kalau orang bukan KTP bro, nggak dihitung. Jadi walaupun yang datang 100, yang orang bronya cuma 5, nggak masuk. Harus orang bronya ada 40 orang. Jadi gimana Anda yang sholat Jumat di sini tetap sholat Jumat, tapi nanti diganti dengan duhur, ditambah dengan duhur. Karena apa? Nggak sesuai. Karena yang dihitung itu bukan mukim, tapi mustautin, penduduk asli. Ini orang yang nggak banyak paham. Makanya saya jelaskan kalau di perusahaan, saya ngisi di Buma, di Pama, itu harus ada orang bronya 40. Kalau nggak ada orang bro 40, nggak sah. Ya. Karena yang dihitung itu mustautin, bukan jumlah orangnya loh ya, tapi penduduk aslinya yang dihitung. Jadi sholatnya Anda sah, tapi nggak termasuk yang 40. Jadi nanti dilihat aja, kira-kira yang sholat Jumat di masjid ini, di tempat ini, di kapal ini, penduduk bro-nya ada nggak 40 yang KTP bro? Saya ini KTP bro, walaupun asli Surabaya, saya mustautin namanya. Nah, kalau nggak sampai 40, tetap aja sholat Jumat, tapi nanti ditambah dengan sholat duhur karena nggak sah menurut madhab Syafi'i. Ya, jadi nggak bisa dihitung ya. Jadi Anda sholatnya tetap sah aja, tapi nggak masuk karena penduduk aslinya nggak sampai 40 orang. Kemudian yang kedua, setiap amalan itu beda-beda fadilah. Pahalanya sedekah beda, pahalanya puasa beda, pahalanya menghadiri majelis ilmu beda, pahalanya sholawatan beda, nggak bisa disamakan. Kalau Anda mau klip, saya nggak mau sholat berjamaah, tapi saya diganti dengan sedekah, nggak masuk. Fadilahnya beda, sama-sama fadilahnya dapat keutamaan, tapi keuntungannya beda, nggak bisa disamakan. Kenapa? Karena sholat berjamaah ini Pak, Anda sholatnya pasti diterima 100%. Makanya kalau bisa jangan sholat sendiri. Nabi Muhammad mulai turun Isra Mi'raj sampai diwajibkan sholat sampai meninggal dunia, Nabi Muhammad nggak pernah sholat sendiri Pak, walaupun sakit berjamaah. Anda cari hadis Nabi sholat wajib sendiri, Anda cari, kalau ketemu saya kasih 1 M. Kenapa? Memang nggak ada, makanya saya berani janji. Kalau ada saya nggak kasih, nggak mungkin berani janji. Ya. Nggak ada. Memang kenapa? Nggak ada. Nabi nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Kenapa? Sholat berjamaah pasti diterima 100%. Kalau sholat sendiri sesuai dengan kadar khusyuknya. Kalau khusyuknya 1% diterima 1%, khusyuknya 5% yang diterima 5%. Cuma yang jadi masalah khusyuknya kita berapa persen? Sholat aja melayang-melayang pikirannya kemana-mana. Kadang-kadang bacaannya aja nggak paham. Salah satu syarat khusyuk itu harus paham bacaannya. Anda tahu nggak artinya Fatihah? Artinya tasyahud? Bisa nggak paham? Kalau nggak paham nggak bisa. Kenapa di Mekah itu kok orang imamnya kok sampai nangis baca ayat? Kenapa? Karena paham artinya. Kalau kita sholat sambil nangis berarti ada problem dulu. Orang nggak ngerti artinya kok pakai nangis, berarti ada problem. Nggak mungkin enggak. Ya kan? Orang kok bisa khusyuk nangis di Mekah, di Madinah karena paham artinya. Salah satu cara khusyuk itu harus paham arti bacaan dalam sholat. Cuma kita kan nggak paham. Jadi kalau kita sudah nggak khusyuk, berarti kalau bisa berjamaah.
Dilihat imamnya bagus, makmumnya jelek, seluruh sholatnya makmum diterima berkat sholatnya imam yang bagus. Imamnya jelek, makmumnya jelek, cuma ada satu yang bagus, sholatnya imam yang jelek dan makmum yang jelek diterima oleh Allah berkat makmum yang bagus. Terakhir imamnya nggak karuan, makmumnya nggak karuan juga, sama-sama jeleknya, sama-sama bobroknya umpamanya, sama-sama nggak tahu hukum, tetap diterima berkat berjamaah. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Nggak bisa ditutup dengan sedekah, nggak bisa. Jadi tiap ibadah keuntungannya dan fadilahnya berbeda-beda. Kalau bisa jangan meninggalkan sholat berjamaah. Walaupun cuma 2 orang, yang penting berjamaah. Makmum 1, imam 1. Cukup 2 orang minimal. Ya minimal. Ya. Terakhir tadi yang belakang, baju hitam, kacamata hitam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan tadi saya mau tanya masalah Jumatan, sudah terjadi. Alhamdulillah. Mungkin saya akan alihkan ke pertanyaan lain. Mensikapi antrian haji di Indonesia ini yang mungkin terlalu panjang, bagaimana antisipasi kita bagi kita yang umur sudah mendekati 50-an ini untuk antisipasi seperti itu. Terima kasih. Jadi gini ya, haji ini Pak, kalau Anda memiliki kelebihan rezeki, kalau bisa daftar. Tabung sudah cukup, daftar untuk haji. Karena ada hadis Nabi Muhammad mengatakan man malakazat wa rahitan falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang memiliki kelebihan rezeki kemudian dia nggak berangkat haji, maka kalau mati ditakdir dia akan meninggal dalam keadaan Yahudi, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Anda gajinya lumayan besar, itu sisihkan untuk bisa daftar. Kalau sudah masuk daftar porsi haji, nunggunya lama 35 tahun sekarang, nggak apa-apa. Yang penting daftar. Kalau ditakdir meninggal, Anda sudah ada niatan haji, Anda nggak dosa. Yang jadi permasalahan itu uangnya banyak, nggak mau daftar, ditakdir mati. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Anda jangan ngomong, saya masih muda loh. Masih muda sekarang 35 tahun, Pak. Saya umur 40, daftar sekarang 75 baru berangkat. Jangan mengatakan saya masih muda. Kadang-kadang belum tua sudah game over kok malah kata saya masih muda. Jangan, kalau ada rezeki daftar haji. Daftar haji. Nanti kalau ditakdir meninggal, berarti insya Allah sudah daftar, ada niatan. Nah ini selamat. Tapi kalau nggak ada niatan, uangnya banyak, ini yang bahaya. Ya, karena orang zaman sekarang punya uang ratusan, tapi nggak ada yang daftar haji, Pak. Uangnya di rekening banyak, bisa beli mobil, bisa beli rumah, tapi daftar haji enggak. Ini bahaya ini. Ini kalau ditakdir meninggal, ini bahaya ini orang. Jangan. Kalau Anda punya rekening banyak, daftar haji. Yang penting Anda hilang kewajibannya. Urusan berangkat gak berangkat itu urusan Allah Ta'ala. Dan yang penting Anda punya niat. Saya gak mampu, gak punya uang, gaji kecil. Niat. Haji itu tamunya Allah Ta'ala, gak butuh uang. Banyak uangnya orang yang uangnya ratusan miliaran gak berangkat haji, banyak Pak. Kenapa? Karena panggilan. Banyak orang yang gak mampu, miskin, tapi punya niatan, subhanallah bisa berangkat haji. Haji ini panggilan. Kalau nggak ada niatan, walaupun uangnya banyak, nggak mungkin bisa berangkat. Saya banyak buktikan. Hati-hati. Pasang niat. Doa, ya Allah mudah-mudahan bisa berangkat haji. Walaupun nggak ada uang, ya Allah mudah-mudahan bisa berangkat haji. Nggak usah khawatir. Allah yang ngasih cara. Saya ini Pak, alhamdulillah. Maaf, saya bukan cerita ini, bukan sombong. Saya ini tahadus bilik menyebutkan nikmat Allah Ta'ala. Saya sama istri itu beberapa tahun yang lalu sudah ngomong ingin berangkat haji. Cuma kalau ikut pemerintah pusing. Kenapa? Waktu itu pemerintah 20 tahun masihan, 25 tahun, 23 tahun. Terus gimana? Mau langsung berangkat, gak ada uangnya, langsung berangkat ini 200 paling murah. Tergantung visanya, kalau visa ziarah 200 sampai 250, kalau visa furoda kemarin Pak sampai 300 lebih. Visa furoda langsung berangkat gak pakai antri. Saya ngomong sama istri gak punya uang, kalau mau langsung berangkat 2 orang bisa setengah M. Uang dari mana ini? Saya bilang mau daftar haji plus.
$12.000 nunggu 8 tahun, hampir 200 juta. Sudahlah, yang penting ikhtiar aja. Nanti kita kumpulkan uang. Kalau memang bisa langsung berangkat, bisa langsung berangkat. Tapi memang ada niatan. Setiap saat itu dibahas. Hampir setahun berapa kali itu dibahas. Pengen berangkat haji. Mumpung masih muda, mumpung masih kuat, mumpung masih sehat. Memang haji ini capek, Pak. Saya ngerasakan sendiri. Subhanallah, alhamdulillah. 2019 awal saya ngajak ibu saya umroh. Saya ada kelebihan uang, saya nabung, saya ajak ibu saya sama adik saya untuk umroh. Pertama ibu saya nggak mau, adik aja diajak. Berapa tahun sudah ajak ibu umroh. Saya ngomong enggak, umroh lagi, yang dulu beda. Sekarang umroh lagi sama adik sama ibu, nggak usah bingung. Akhirnya ibu saya mau, akhirnya berangkat umroh lah saya, ibu saya sama adik. Saya sambil bawa jamaah waktu itu awal Januari 2019. Habis berangkat umroh, ibu saya senang bahagia. Turun pesawatnya mendarat di Juanda di Surabaya. Turun dari pesawat ibu saya langsung ngomong, Fahmi, tahun ini kamu berangkat haji, nggak pakai antri. Saya ngomong amin, saya cuma bingung uang dari mana. Uang nggak ada uang ini. Ya berdua setengah M kalau langsung berangkat ini. Saya ngomong amin aja, cuma ibu saya seneng ngomong kamu berangkat haji tahun ini, nggak pakai antri kata ibu saya. Subhanallah, itu bulan Januari ibu saya ngomong itu, Pak. Bulan Mei saya berangkat umroh bawa jamaah yang kedua. Waktu sampai di sana saya ditelepon sama yang punya travel. Tahun ini kita haji. Haji apa? Haji yang langsung berangkat. Wah, berapa biayanya? Nggak punya uang saya ini. Nggak murah sudah. Saya tahu channelnya, saya tahu caranya. Karena dia punya biro umroh, jadi tahu caranya berangkat haji. Berapa kira-kira? Mentok 75 juta. Nggak usah khawatir. Nggak mungkin lebih dari itu. Betul kamu 75? Betul. Saya telepon istri saya, ada uang nggak 75? Ada. Berangkat haji uang sendiri-sendiri ya. Nanti kalau ada uang saya ganti uang. Tapi sekarang uang sendiri-sendiri. Saya uang sendiri, kamu uang sendiri. Istri mau iya. Berangkat Pak tahun itu Pak. Berangkat biayanya cuma 75 langsung berangkat. Padahal ikut travel paling murah 200 lebih. 200 lebih. Loh, kadang-kadang itu ada cara. Nggak bisa kita main otak mengumpulkan ini ya. Kadang-kadang ada cara dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena memang haji ini tamunya Allah Ta'ala. Orang kadang-kadang banyak uangnya yang nggak berangkat haji banyak. Yang penting niat. Kalau kita punya niat dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda lihat di televisi itu, tukang loper koran berangkat haji, gajinya berapa? Tukang putung rokok, cari putung rokok di Jawa itu mengumpulkan 10 tahun berangkat haji. Berarti apa? Ada niat. Ini gaji banyak di perusahaan nggak haji. Ya Allah kasihan niat. Jangan, kenapa? Nggak ada niatan. Oleh karena itu niat. Kalau ada niat pasti ada jalan. Allah yang ngasih jalan. Anda kalau ada uang lebih, kumpulkan untuk daftar haji. Urusan nunggu pemerintah, urusan nanti rezeki langsung berangkat, itu urusan nanti Pak. Allah nggak tahu, kita ini nggak tahu rezekinya kita Pak. Mungkin kita sekarang jadi pegawai, siapa tahu bisa jadi owner batu bara. Dan ada yang tahu loh, maaf. Saya punya teman, maaf dulunya susah, keliling bawa gerobak, sekarang jadi bos besi tua, uangnya banyak, bisa beli rumah sampai miliaran. Itu nggak ada yang tahu Pak, rezekinya orang itu nggak ada tahu. Yang penting nih niat, nanti dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Anda daftar saja. Yang penting daftar. Kalau ditakdir bisa berangkat, alhamdulillah. Tapi kalau ditakdir belum bisa berangkat, yang penting sudah daftar, berarti ada niatan, insya Allah selamat. Ya, mudah-mudahan bisa berangkat haji semuanya. Mudah-mudahan dikasih panjang umur, rezekinya dibuka, diberi keberkahan, bisa ziarah untuk umroh dan haji ke Mekah dan ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak kepada Habib Fahmi atas ilmu yang telah berbagi kepada kita. Seperti yang disampaikan Habib Fahmi tadi ya, semoga kita dijauhi dari sifat yang pelit dan selalu diberikan menjadi manusia yang dermawan agar selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak sekalian, setelah ceramah yang telah kita dengarkan dengan khusyuk dan beberapa penanya, insya Allah semua cukup jelas ya Bapak-bapak ya. Selanjutnya silahkan kepada Habib Fahmi dapat menutup acara ini dengan memimpin doa bersama. Ya, kita tutup acara ini dengan doa bersama.
Mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, dikasih keselamatan dalam bekerja, kesehatan dalam bekerja. Mudah-mudahan rezeki kita dijadikan rezeki yang barokah, yang bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hajat keluarga besar PT ABL Group mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan PT ABL Group diberi kesuksesan, kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya mushkil asir wa jabal kul kasir sahib kul farid wa ya man yakul fakir wa ya qawi kul dhaif kul makhif yasir ala kul asir fatasirul asir ala kayasir. Allahumma malak tajul ibn tafsir hajatuna kathir hajatuna kathir hajatuna kathir ikti hajatina ya rab ikti hajatil mu'minina wal mu'minat ikti hajatil muslimina wal muslimat khususan ikti hajat sahibul hajat. Allahumma nazzil fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sihatan fil rizqi wa taqabbal qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa amana minal adab wa nasna minal jannah warzuqna nadri'ul karim. Ya Allah, ya Allah, Engkau ada Tuhan semesta alam. Engkau yang menciptakan alam semesta ini ya Allah, dan Engkau yang mengatur kehidupan alam semesta ini ya Allah. Maka aturlah hidup kami ya Allah selalu dalam lindungan barokah-Mu ya Allah. Aturlah hidup kami ya Allah selalu dalam lindungan rahmat-Mu ya Allah. Aturlah hidup kami ya Allah selalu dalam lindungan barokah-Mu ya Allah. Aturlah hidup kami ya Allah selalu dalam lindungan ridha-Mu dan ampunan-Mu ya Allah. Aturlah hidup kami ya Allah selalu dalam lindungan hidayah taufik-Mu ya Allah, sehingga kami semuanya menjadi orang-orang yang selamat hidupnya, bahagia dunia dan akhirat. Ya Allah, Engkau Tuhan Maha Pengasih ya Allah, maka kasihanilah kami semuanya dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Penyayang ya Allah, maka sayangilah kami semuanya ya Allah dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Mulia ya Allah, muliakan hidup kami dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pemelihara ya Allah, peliharalah hidup kami dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengabul doa ya Allah, kabulkan doa-doa kami semuanya ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami semuanya ya Allah. Ya Allah, kami semuanya adalah para pekerja ya Allah, di mana bekerja mencari rezeki halal adalah suatu kewajiban yang Kau berikan kepada kami yang bernilai ibadah. Tolabul halal faridah ba'dal faridah. Tolabul halal faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari rezeki yang halal adalah kewajiban bagi setiap laki-laki maupun perempuan ya Allah. Maka berilah kami rezeki yang halal ya Allah, yang barokah, yang melimpah ya Allah, yang bisa mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah, bukan rezeki yang semakin menjauhkan diri kami kepadamu ya Allah. Ingkuna wa ingkuna rizquna fis sama'i fa anzilhu. Jika rezeki kami ada di langit ya Allah, maka turunkan dari langit ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhriju. Jika rezeki kami ada di perut bumi ya Allah, maka keluarkan dari perut bumi ya Allah. Wa in kana qalilan fa kathirhu. Jika rezeki kami sedikit ya Allah, maka perbanyak rezeki kami ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qaribhu. Jika rezeki kami jauh ya Allah, maka dekatkan rezeki kami ya Allah. Wa in kana haraman fa tahhirhu. Jika rezeki kami ada yang enggak beres, ada yang enggak benar ya Allah, maka sucikan rezeki kami ya Allah. Wa in kana mauqufan fa ajrihi. Jika rezeki kami berhenti ya Allah, maka jalankan rezeki kami ya Allah. Wa in kana ma'duman fa ujidhu. Jika rezeki kami tidak ada ya Allah, maka adakan rezeki kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami rezeki yang barokah, yang melimpah dunia dan akhirat ya Allah. Rezeki yang bermanfaat untuk orang lain ya Allah, untuk keluarga kami, orang tua kami, kawan-kawan kami, dan muslimin dan muslimat dan umat manusia semuanya, makhluk hidup ya Allah. Berilah keberkahan rezeki kami yang bermanfaat untuk mereka semuanya ya Allah. Ya Allah, kami yang bekerja jauh dari keluarga ini ya Allah, berilah keselamatan kepada kami semuanya ya Allah. Berilah kesehatan kepada kami semuanya ya Allah, baik yang bekerja di tempat ini maupun keluarga yang kami ketinggalkan ya Allah. Berilah kesehatan, keselamatan mereka ya Allah, jauhkan dari musibah dan petaka ya Allah. Ya Allah, kami jauh dari istri, jauh dari anak ya Allah. Jagalah istri kami ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh-soleha ya Allah. Kami nggak bisa mendidik langsung ya Allah, kami titipkan kepada Engkau ya Allah. Engkau yang bisa mengatur hidup hamba-Mu ya Allah. Didiklah anak kami ya Allah, supaya jadi anak-anak yang soleh-soleha ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari pergaulan bebas, rusaknya akhir zaman ini ya Allah. Jauhkan anak kami dari perzinahan ya Allah. Jauhkan anak kami dari narkoba, minuman keras, perjudian dan hal-hal yang Kau haramkan ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang ahli Al-Quran ya Allah, anak-anak yang ahli ke masjid, anak-anak yang ahli sholawat, anak
anak-anak yang ahli hadir pengajian ya Allah, sehingga kami bangga merasa senang dengan anak-anak kami. Jika anak-anak kami yang menjadi anak-anak yang soleh-soleh ya Allah, jika kami nanti kalau meninggal ada yang mendoakan ya Allah, yang selalu mengirimkan Fatihah dan doa amalan-amalan sunnah untuk kami di dalam kubur ya Allah. Anak kami adalah aset yang sangat berharga ya Allah, jadikan aset yang bermanfaat untuk kehidupan kami dunia dan akhirat ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, ya Allah, orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berilah panjang umur kepada mereka ya Allah. Mereka adalah kunci surga kami ya Allah. Taat kepada mereka, menyenangkan mereka, maka hidup kami akan dibahagiakan oleh Engkau dunia dan akhirat ya Allah. Maka jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kami, menyenangkan hati kedua orang tua kami, taat kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, jadikan kuburannya kebunan surga ya Allah. Maafkan kesalahannya, terima amal ibadahnya, angkat derajatnya ya Allah. Jika orang tua kami pernah berbuat salah, pernah berbuat haram, mencari rezeki yang haram ya Allah, maafkan ya Allah. Kadang-kadang mereka mencari rezeki yang haram untuk menyenangkan kami ya Allah, untuk membuat gembira kami ya Allah. Maka berkat menyenangkan kami ya Allah, maafkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jika ada rezeki yang haram yang mereka cari ya Allah, maafkan kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang selalu bisa berbakti menyenangkan kedua orang tua kami dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Sebenarnya kami malu untuk berdoa dan memohon kepadamu ya Allah, dikarenakan dosa kami banyak ya Allah, dikarenakan maksiat kami banyak ya Allah, dikarenakan kekhilafan kami banyak ya Allah. Tapi kepada siapa lagi kami memohon dan berdoa kecuali hanya kepadamu ya Allah. Dalam hadis Engkau disebutkan oleh Nabi Muhammad, Engkau cinta kepada orang-orang yang bertobat kembali kepadamu ya Allah. Maka kami sekarang bertobat kembali kepadamu ya Allah. Terimalah kami ya Allah dengan rahmatmu, ridhomu dan ampunanmu ya Allah, barokahmu ya Allah. Bimbinglah kami semuanya ya Allah, maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Mungkin dosa-dosa kami lebih banyak daripada buih di lautan, mungkin dosa kami lebih banyak daripada butiran pasir yang ada di tengah padang pasir ya Allah. Tapi Engkau maha pengampun ya Allah, Engkau maha pemaaf ya Allah. Rahmatmu lebih luas daripada murkamu ya Allah. Kami yakin Engkau bisa memaafkan kami. Maka ampunilah kami dosa-dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firri wali walidayya, Rabbi firri wali walidayya, Rabbi firri wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan doa-doa kita, hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kata-kata yang tidak berkenan, yang salah, sekali lagi saya mohon maaf. Apa yang salah